Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, tapi secara khusus kita akan bahas mengenai XRP dan target XRP ke depannya, mungkin di tahun depan 2025. Nah, kita akan coba lihat ya, karena memang XRP ini lagi hot juga teman-teman. Dalam 24 jam terakhir aja bahkan mengalami kenaikan 25%. Nah, saya mau bahas mengenai apa yang membuat XRP mengalami kenaikan. Lalu kita lihat juga secara teknikalnya, karena udah lama kita nggak bahas XRP, dan saya tahu banyak XRP Army juga mungkin yang mau tahu info lebih lanjut mengenai XRP. Atau bahkan teman-teman yang nggak lirik XRP, kira-kira masih berpotensi nggak? Nah, kita coba bahas di video ini. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, kita mungkin bahas beberapa kripto lagi. Jangan lupa untuk share videonya teman-teman dan like videonya. Kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Nah, kita coba bahas mengenai XRP. Tapi saya rasa teman-teman udah familiar lah mengenai fundamental dari XRP sendiri ya. Bahkan di channel ini ada beberapa video, teman-teman tulis saja Michael Wyan XRP, itu kita sudah sering bahas gitu. Nah, ini aja update aja setelah mungkin setahun kali ya. Udah lama kita nggak benar-benar satu video khusus untuk XRP. Nah, XRP saat ini di ranking 6 teman-teman, di ranking 6. Kita lihat saat ini memang mengalami kenaikan cukup signifikan. Persis sebenarnya setelah Trump menang election. Ya, pada saat itu XRP langsung mulai mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Dan sekarang market cap-nya udah di 80 miliar dolar ya. Masih jauh nggak ya? XRP udah menyalip Dogecoin, lalu saat ini berusaha untuk menyalip BNB. Nah, ada beberapa sebenarnya potensi XRP yang saya mau bahas di video ini. Yang pertama, just a brief ya, kita 1 menit intro. XRP itu bukan Ripple, teman-teman ya. XRP ini adalah anak perusahaan Ripple. Jadi kalau kalian tanya, harus bedain yang namanya Ripple dan juga XRP gitu. Kalau misalnya XRP-nya sendiri ini biasanya dipakai untuk XRP Ledger atau blockchain-nya XRP sendiri. Ya, tujuannya apa? Jadi sebenarnya di sini kalau kita bahas Ripple-nya sendiri, Ripple ini udah cukup established sebagai suatu perusahaan ya. Dia bahkan udah berpartner dengan beberapa bank dan lain-lain, dan tujuannya tuh lebih di remittance atau transfer duit gitu ya, dana. Jadi transfer antar negara dan lain-lain. Itu tujuan dari Ripple gitu. Nah, XRP adalah tokennya dengan blockchain-nya ya. Jadi namanya XRP Ledger. Jadi kalian harus bisa bedain dulu nih yang namanya Ripple gitu ya, lalu yang namanya XRP. Nah, lalu apa yang membuat XRP ini mengalami kenaikan gitu ya? Sebenarnya lebih dari Trump ya, karena Trump itu kan kalau teman-teman tahu janjinya salah satunya adalah pemecatan Gary Gensler. Jadi kalau kita lihat hari ini aja, sebenarnya yang bisa mengalami kenapa XRP mengalami kenaikan itu karena teman-teman bisa dari sini Gary Gensler dia bilang di sini tanggal 20 Januari 2025 dia bakal stepping down sebagai SEC Government Chair, sebagai ketua dari SEC. Ya, kenapa tanggal 20 Januari? Karena tanggal 20 Januari Trump akan menjadi presiden. Itu inauguration atau bisa dikatakan hari di mana Trump dilantik. Jadi inilah yang membuat mungkin XRP mengalami kenaikan signifikan di hari ini, karena di sini Gary Gensler ini kan yang terus menyerang XRP. Kalau teman-teman ikutin ya dari tahun 2020 kalau nggak salah, itu pada saat Gary Gensler menjabat. Jadi pada saat itu XRP diserang terus gitu ya, lawan Ripple lawan SEC gitu ya, Ripple lawan SEC sampai masuk sidang berkali-kali, terus diundur-undur yang kita bahas di YouTube ini. Kalau teman udah tahu udah cukup lama sih sebenarnya ya. Terus akhirnya menang gitu ya, dan saat ini Gary Gensler malah turun. Makanya XRP langsung mulai melejit ya, langsung naik signifikan. Itu sebenarnya story di belakangnya gitu. Makanya kita bisa lihat kenaikannya signifikan sekali. Nanti kita bahas di teknikalnya ya. Tapi sebelum itu kita lihat juga beberapa update mengenai Ripple sendiri. Ini saya lagi gather beberapa info. Yang pertama adalah ternyata Federal Reserve itu ada sempat bahas di dokumennya adalah mereka bisa jadi menggunakan XRP dan XLM ya sebagai blockchain untuk payment metode mereka, yaitu adalah FedNow gitu, the FedNow Service Partnership. Nah, ini dibilang Ripple, prominent provider untuk cross border payments yang tadi kita bahas ya. Ripple itu perusahaannya. Lalu ada juga dibilang ditambah ada Stellar Lumens atau XLM. XLM itu adalah sisternya XRP bisa dikatakan gitu ya. Mirip, bahkan dulu same founder, ada co-foundernya juga. Nah, lalu kalau kita bahas mengenai price target juga ditambahkan ya teman-teman. Di sini si Brad Garlinghouse
Ripple CEO ya. Dia bilang seperti ini, before the SEC got involved in crypto, sebelum SEC masuk di crypto, itu kan waktu si Gary Gensler ini ya, masuk, dia jadi SEC chairman, lalu dia mulai menyerang industri atau crypto project atau bahkan exchange. Nah, sebelum SEC got involved, XRP itu adalah the second most valuable digital asset atau nomor 2. Jadi, saya compare aja. Saat ini kan nomor 2 Ethereum ya. Saya rasa sih XRP nggak mengalahkan Ethereum gitu ya, karena secara perbedaan market cap dan perbedaan use case. Yang satu buat remittance atau buat transfer gitu ya, antar negara lebih cepat. Yang satu lagi benar-benar Web3, blockchain, smart contract gitu. Tapi we'll see, mungkin beberapa dari teman-teman lebih prefer XRP yang nomor 2. Tapi kita coba compare aja gitu ya. Ini kita bandingkan XRP dengan Ethereum di harga sekarang. Kalau di harga sekarang, market cap-nya jadi sama. XRP itu harusnya $7. Jadi masih naik sekitar 4,8 kali lagi. Oke, menarik ya, 4,8 kali lagi. Kalau misalnya compare pada saat Ethereum lagi all time high, itu bisa naik 7. Ya, kisaran $10 XRP. Gitu. Atau mungkin teman-teman tahu jokesnya $26 XRP ya kalau nggak salah ya, di The Simpsons. Jadi, ini perbedaannya kalau teman-teman mau compare dengan Ethereum. Ya, karena dia nomor 2. Sesuai yang si Brad Garlinghouse. Next, ini beberapa jokes juga teman-teman. Ini XRP Army ya. Congratulations to the XRP Army. Jadi kita harus congratulate juga ya. Kalau teman-teman yang memang udah hold XRP udah lama banget ya. Ya mungkin kalian layak lah, karena ini kan sideways periodnya tuh cukup lama. Ini dari tanggal 2022 sampai 2024, 2 tahun gak naik, gak turun gitu. Ini selain naiknya berapa persen nih? Mungkin naik 200%, turun lagi, konsolidasi gitu. Di saat beberapa kripto lain naik mungkin ribuan persen, ratusan persen, seperti itu. Tiba-tiba dia breakout. Jadi congratulations buat kalian semua. Mungkin bisa komen juga kalau teman-teman adalah XRP Army ya. Nextnya, nah ini beberapa update juga terbaru gitu ya. CEO Ripple kembali lagi, dia bilang Ripple pernah bertemu atau udah bertemu dengan Trump. Ya, Trump kan akan menjadi presiden. Lalu mereka hints bahwa Federal Reserve bisa menggunakan XRP. Mungkin penggunaannya di sini sih. Sorry, yang tadi saya bahas ya. Di sini. Ini mungkin penggunaannya ya, karena mereka udah ada hinting-hinting. Jadi itu yang kita bisa lihat dari beberapa update kenapa alasan XRP mengalami kenaikan. Tapi ini kita ngomongin Trump ya. Kalau teman-teman nggak tahu ceritanya XRP juga, pada saat lagi pemilu sebenarnya ya, bukan si Brad Garlinghouse tapi salah satu co-founder XRP lagi namanya Chris Larsen. Dia justru mendonate $10 juta itu untuk Kamala gitu. Jadi this is quite interesting karena ya saat ini ya di satu sisi itu bagus ya, karena Trump akan memecat Gary Gensler, jadi XRP mengalami kenaikan. Tapi pertanyaannya kenapa si Chris Larsen ya di sini donate ke Kamala Harris? Saya nggak terlalu dalam ke politik jadi nggak tahu, tapi ini teman-teman harus perhatikan, mungkin a good info untuk kalian semua. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam teknikalnya, oke? Nah, tapi sebelum masuk ke teknikal, teman-teman saya mau announce juga kalau teman-teman yang belum punya exchange atau udah punya Binance gitu ya dan mau cari exchange buat trading futures, bisa download Binance saja. Ya, Binance ini available di App Store maupun di Google Play Store. Jadi kalian tinggal download aplikasinya aja, tinggal scan gitu ya. Ya, apa kelebihan Binance? Bisa dibilang ini all-in-one exchange sih. Jadi saya sangat rekomend teman-teman menggunakan Binance buat staking, buat earn, buat trading, bahkan buat trading futures juga. Ya, jadi kalau belum ada dan sekalian mau support channel ini, bisa menggunakan referral code saya di deskripsi ya teman-teman. Satu hal yang harus di-highlight dari Binance sendiri adalah dari launch poolnya mereka. Pada saat market mengalami kenaikan, Binance itu sering menggunakan atau sering banyak project launch pool. Jadi ini yang kalian bisa gunakan, ini kelebihan kalian kalau kalian memang menggunakan Binance. Jadi saya sangat rekomend kalian sih sebenarnya untuk try untuk download Binance, lalu mungkin ya menggunakannya gitu. Dan mungkin bisa download dengan referral code saya juga kalau teman-teman mau bantu support channel ini. Nah, sekarang kita masuk aja ke dalam teknikalnya. Oke, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman. Tapi secara teknikal ini cukup clean sebenarnya ya teman-teman. Ini saya highlight all time high-nya dia 2021 itu di sekitar hampir $2. Lalu all time high XRP kalau nggak salah dulu di kisaran $3, yaitu tahun ini nggak ada
historinya ya teman-teman, tapi di kisaran $3 itu tahun 2017-2018 cycle-nya, karena XRP itu kan udah lama. Makanya si Bergailing House bilang bisa nomor 2 dulu, dan memang benar. Dan saat ini tiba-tiba dalam 2 minggu, 3 minggu deh setelah Trump menang technically, itu langsung naik kencang sekali, naik 175%. Saya sendiri sebenarnya nggak expect bahwa XRP bisa mengalami kenaikan ini, karena dulu dia adalah stablecoin. Ya bisa dikatakan stablecoin lah, karena teman-teman bisa lihat ini nggak terlalu bergerak. Ya tapi akhirnya dia breakout di sini gitu ya, dia breakout, lalu boom naik ke atas. Dan saat ini saya rasa possibly testing sebenarnya area liquidity di bagian atas ini. Ini area berapa? Ini area kisaran area 1,7an. Jadi kalian kalau mau TP XRP mungkin masih bisa naik sekitar 20%-an lagi sebelum koreksi kalau menurut saya. Di sini kemungkinan akan ada resistance. Karena ini kan sebelumnya previous all time high-nya dia. Jadi make sense kalau ada resistance di area ini. Dan bisa mengalami pullback. Ya kalau pullback, ya kalau misalnya mau beli XRP dan kalian masih tertarik, mungkin di area kisaran 1,2 dolaran ya di area ini. Ini menurut saya masih a good buy kalau misalnya teman-teman interested di XRP. Jadi jangan terlalu FOMO. Jadi kalau udah turun 14% baru beli aja. Kalau kalian hold ya possibly ya taking profit di atas kira-kira di area ini. Oke. Cukup mudah ya ini karena di weekly time frame. Kalau di daily time frame juga sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan. Karena ini masih mengalami kenaikan cukup signifikan, jadi better jangan FOMO, teman-teman tunggu aja dia testing ke area bawah sini, gitu. Kalau misalnya dia turun lagi, karena di sini kan kelihatan dia seperti membuat bullish pennant, gitu. Consolidate gitu ya, langsung boom naik lagi gitu. Jadi ya possibly dia masih bisa naik lagi sebenarnya ke area ini, kalau menurut saya. Karena kita bisa tarik misalnya garis dari sini. Ya, saya ke sini terus ke sini gitu. Ini ke area kisaran 1,7 dolaran. Itu yang saya bisa kasih lihat sih secara XRP-nya ya. Jadi inilah beberapa target 1,7 menjadi next-nya, dan kalau misalnya teman mau beli di kisaran 1,2 dolar. Nah, tapi bagaimana untuk cycle ini gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari overall tops dari cycle ini, sebenarnya possible XRP itu ke $3 kalau menurut saya ya, dan ini masih cukup realistis karena kalau kita ambil Fibonacci dari area bawah ke low-nya dia bukan di tahun 2020 ya, tapi low di tahun 2022 itu di kisaran $3 persis ya. Ini di area golden ratio 1,618. Jadi mungkin menurut saya ya $3 bukan sesuatu yang mustahil untuk XRP, tapi ya ini kalau saya lihat sendiri ini lebih ke arah target buruan ya. Jadi bukan dari sini bisa langsung naik ke $3, enggak, mungkin akan konsolidasi lagi gitu. Jadi ini yang beberapa yang kalian bisa perhatikan untuk XRP. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat dari harga mungkin 1,2an naik ke atas ya sekitar 150% ya, dan lumayan sekali sih sebenarnya gitu. Jadi inilah update sedikit mengenai XRP teman-teman. Momentumnya going strong, mungkin kita bisa expect momentumnya masih continue, at least kalau menurut saya sampai awal tahun pun juga masih cukup menarik, karena ini udah kelihatan dia pure breakout. Bahkan dari volume aja, mana ya volume, kalau kita lihat di sini juga mengalami kenaikan, bukan yang sini ya volume. Nah ini volume juga lagi breakout di sini, kelihatan lagi spiking up. Jadi it's a real breakout. Hopefully kita lihat dia konsolidasi lalu melanjutkan kenaikannya lagi. Jadi kira-kira ini aja teman-teman. Kalau suka videonya pastinya jangan lupa untuk likes, dan thank you untuk supportnya. See you in the next video ya teman-teman. Bye bye.